Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja kembali turun langsung melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kecamatan Babelan dan Sukawangi pada hari Kamis 23 April 2026. Kunjungan dimulai dari Jembatan Muara di perbatasan Babelan dan Sukawangi. Di lokasi ini ditemukan masalah serius seperti pendangkalan saluran air, tumpukan sampah, dan eceng gondok yang menghambat aliran yang berpotensi menyebabkan banjir. Setiap minggu saya agendakan 3 hari untuk jalan lapangan, 2 hari di kantor. Jadi saya hari ini pertama saya ke Jembatan Muara. Jembatan Muara itu kan viral. Sampai Pak Gubernur WA ke saya, masyarakat juga WA ke saya. Akhirnya tadi saya datang itu Jembatan Muara. Ternyata Jembatan Muara itu adalah kali mati. Jadi kali mati yang dulunya kalinya memang diairi air, karena adanya CBL, jadi kali itu buntu. Nah, ternyata pas tadi saya lihat itu ada tumpukan sampah dan tumpukan eceng gondok. Nah, saya bicara dengan dinas harus ada normalisasi, yaitu adanya pengerukan. Yang sampahnya diambil oleh LH, eceng gondoknya akan kita jadikan tanggul untuk organik. Nanti kita normalisasi sampai ke hulunya CBL ternyata. Itu 5 km kita normalisasi sampai perbatasan CBL, dan juga kita lanjutkan lagi sampai ke Kali Ciherang. Ciherang ya tadi ya, sampai Kali Ciherang. Inggrisnya ada. Pada agenda kunjungan kedua, Asep Surya Atmaja meninjau pelayanan di kantor Desa Sukatenang, menegaskan bahwa desa adalah garda terdepan pelayanan publik sehingga harus terus meningkatkan kualitas layanan yang cepat, mudah, dan responsif. Setelah itu saya jalan karena ada pengaduan petani, jalan Pak PLT Bupati, saya ingin dilihat sawah saya selalu gagal panen. Jadi kita itu sawah tanda hujan. Jadi kalau hujan aja nyawa itu. Akhirnya saya lihat ternyata di kali sekundernya ternyata ada pendangkalan. Saya tugaskan Dinas Bina Marga dan Dinas LH dan mungkin Kasatpol PP ke depannya, karena ada bangli-bangli juga yang memang harus saya pugar. Bangli itu harus kita pugar semua, tidak boleh ada bangli di atas kali ya. Insya Allah itu kali sekunder itu kita aktifkan lagi. Setelah kita aktifkan, besok akan ada penilaian dari Dinas Bina Marga. Nanti setelah kita aliri air, akan kita normalisasi, pasti air berjalan. Bahkan ini kan itu jadi kali hidup lagi. UPTD Puskesmas Sukatenang yang melayani sekitar 37.000 warga menjadi target kunjungan selanjutnya. Dirinya berharap Puskesmas didorong untuk buka 24 jam dan memiliki fasilitas rawat inap sederhana agar pelayanan lebih dekat dan beban rumah sakit dapat berkurang. Setelah dari desa, saya jalan lagi ke Puskesmas. Dari Puskesmas, saya tanyakan berapa kapitasi. Ternyata di sini ada 37.000, dan saya ingin ke depannya Puskesmas itu 24 jam. Minimal ada rawat inap 3-5 bed untuk penyakit-penyakit ringan seperti demam, diare, itu harus ada penanganan di Puskesmas. Minimal yang urgensi harus ada di Puskesmas. Observasi sehari 2 hari harus ada di Puskesmas untuk mengurangi beban jam kesda dan untuk mengurangi beban kepadatan di rumah sakit gitu ya. Jadi ke depannya Puskesmas harus 24 jam, terutama Puskesmas kecamatan. Kunjungan ditutup dengan peninjauan SDN Sukatenang 01 dan 04. Ditemukan sejumlah fasilitas yang rusak, termasuk bangunan bekas perpustakaan. Menjadi perhatian, pemerintah memastikan perbaikan sarana pendidikan akan diprioritaskan agar kegiatan belajar lebih nyaman. Setelah itu saya datang ke SD Sukatenang 01 dan Sukatenang 04. Di sini saya lihat ada bangunan bekas perpustakaan yang memang harus dibangun, sudah mengajukan 2024 tapi belum dibangun. Tadi melalui Walpri saya, ajudan saya sudah ditulis ya Bu ya. Pengajuan ini kan emergensi ya. Selain bangunan, kita lihat sarana olahraganya. Ya kalau pagar katanya ada di bulan Juli ya Bu ya.
Tapi kita lihat yang bangunan-bangunan yang sudah roboh akan kita perbaiki lagi agar nanti siswa belajar secara maksimal. Mungkin itu hari ini perjalanan saya akan kembali ke kantor untuk banyak yang harus saya tanda tangani ya. Melalui kunjungan ini, Pemkab Bekasi menegaskan komitmennya untuk hadir langsung di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan bergerak cepat memberi solusi karena pembangunan yang baik adalah yang benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari Sukawangi, Jaja Jailani, Newsroom Diskominfo Santik, Kabupaten Bekasi, melaporkan.